Om Swastiastu, Swastiastu. Om Wignamastu Namasidam, Om Sidrastu Tatastu Swaha. Selamat siang para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Made Krishna, tentunya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja pengastungkara kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita bisa berjumpa kembali dalam acara mimbar pada siang hari ini dengan keadaan sehat dan juga berbahagia. Tidak lupa telah hadir bersama kita salah satu tokoh umat Hindu di Provinsi Jambi, yang mana beliau merupakan salah satu penyuluh agama Hindu di kota Jambi, yaitu Bapak Jerumangku Wayan Widyarta. Dan pada kesempatan siang hari ini akan bersama-sama dengan kita membahas tema yang cukup menarik untuk kita bahas, yaitu filosofi perayaan Hari Raya Galungan. Om Swastiastu, Pak Jerumangku. Ya, Pak Mangku, untuk mimbar kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik ini Pak Mangku, yaitu tentang filosofi perayaan Hari Raya Galungan, yang mana kita tahu umat Hindu khususnya yang ada di Indonesia begitu banyak mempunyai hari raya suci. Nah, salah satunya yaitu Hari Raya Galungan ini, Pak Mangku. Bisa sedikit dijelaskan apa sih makna atau filosofi dari Hari Raya Galungan itu sendiri, dan kapan sih Hari Raya Galungan ini itu dirayakan oleh umat Hindu yang ada di Indonesia? Silakan Bapak. Terima kasih Suksuma, Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam. Sebentar lagi umat Hindu khususnya di Nusantara ini akan merayakan Hari Raya Galungan dan 10 hari kemudiannya Hari Raya Kuningan, di mana Hari Raya Galungan ini jatuhnya pada hari Rabu Kliwon Uku Dungulan. Jadi sejarah dari perayaan Hari Raya Galungan ini itu pertama kali dirayakan pada Purnama Kedasa pada tahun 882 Masehi, yang mana saat itu orang yang beragama Hindu, belum namanya Hindu, masih Siwa. Jadi pada saat itu umat yang beragama Hindu yang ada di seluruh Nusantara ini, yang masih di bawah kerajaan-kerajaan ini, mereka merayakan kemenangan kebaikan atau dharma melawan kejahatan yang disebut dengan adharma. Jadi sejarahnya sendiri begitu panjang, yang mana sebelum dirayakan itu di sebuah kerajaan di Bali itu ada seorang raja yang maha sakti, mana raja ini keturunan raksasa yang namanya adalah Mayadenawa. Karena dia merasa paling sakti, jadi seluruh masyarakatnya yang dipimpin, kerajaan yang dia pimpin, suruh membongkar semua pura-pura yang ada di tempat persembahangannya umat Hindu khususnya. Jadi pada saat itu adalah seorang empu atau pemangku pendeta yang bernama Empu Sangkul Putih, yang mana beliau adalah seorang empu pendeta yang pendeta agung yang bertugas atau menjadi
Pomongmong di Pura Besakih pada saat itu. Beliau merasa prihatin melihat kondisi masyarakat Hindu itu sendiri. Lalu beliau memohon petunjuk dari Ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Lalu Ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri memberikan petunjuk untuk mengalahkan raja yang lalim ini harus melalui para dewa yang waktu itu adalah rajanya dewa, yaitu Dewa Indra. Lalu melihat ketulusan sang empu ini, Dewa Indra turun sendiri dengan pasukannya memerangi Mayadanawa. Singkat cerita, si Mayadanawa kalah. Kalau kita ceritakan panjang nanti nggak kurang waktunya ya. Jadi Mayadanawa kalah, lalu dirayakanlah menjadi perayaan Hari Raya Galungan, yang artinya Galungan itu artinya kemenangan, berasal dari kata bahasa Jawa kuno, itu Galungan itu artinya kemenangan, di mana kemenangan kebaikan melawan kejahatan pada saat itu dirayakan pertama kali di Bali pas Purnama Kedasa. Baik Pak Mangku, berarti kalau kita hitung-hitung secara untuk tahun Masehi, berarti kurang lebih kita melaksanakannya 6 bulan sekali ya Bapak Mangku ya, kalau untuk di Indonesia ini ya Pak Mangku. Baiklah Pak Mangku, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita break sejenak. Para pemirsa TVRI, jangan kemana-mana dulu, kita break sejenak, kita akan lanjutkan bincang-bincang dengan narasumber kita setelah iklan berikut ini. Baiklah, kembali lagi kita lanjutkan mimbar pada siang hari ini dengan narasumber kita Bapak Wayan Widiarta. Jero Mangku, Pak Wayan, tadi kita udah membahas tentang filosofi serta makna daripada Hari Raya Galungan itu sendiri, Bapak. Pasti kan namanya hari suci, khususnya untuk hari suci keagamaan umat Hindu, itu pasti ada rentetan acara sebelum di hari raya Galungannya, di hari H-nya begitu Bapak. Bisa dijelaskan Bapak apa saja sih rentetan acara sebelum sampai ke hari raya Galungan itu sendiri? Silakan Bapak. Ya, pertanyaan yang bagus. Yang mana sebelum hari raya Galungan ada upacara yang dilakukan oleh umat Hindu itu sendiri, khususnya di Bali. 25 hari sebelum hari raya Galungan itu sudah ada yang namanya Tumpak Uduh, di mana Tumpak Uduh ini umat Hindu sendiri melakukan suatu persembahan untuk memohon kepada Ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, agar pepohonan yang berbuah lebat, agar nanti di Hari Raya Galungan bisa dimanfaatkan. Itu dari Hindu Balinya sendiri. Kalau untuk Hindu nasional Nusantara, dimulainya untuk sebelum perayaan Hari Raya Galungan itu ada yang disebut dengan Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Jadi kalau kita perjelaskan satu persatu, Sugihan Jawa itu adalah menyucikan makrokosmos. Kalau menyucikan buana ini, kalau di Sugihan Balinya menyucikan mikrokosmos, yaitu dunia yang ada pada diri kita yang terkecil. Jadi Sugihan Jawa dan Sugihan Bali itu adalah penyucian makrokosmos dan penyucian mikrokosmos. Lalu di hari Minggunya itu ada yang disebut dengan penyekeb. Lalu hari Seninnya ada disebut dengan penyajan. Lalu di hari Selasanya penampahan Galungan.
Sudah itu di hari H, di Rabu Kliwonnya, Buku Dungulan, kita merayakan Hari Raya Galungan itu sendiri. Jadi itulah upakara sebelum upacara yang dilakukan oleh umat Hindu sebelum Hari Raya Galungan itu sendiri. Dan hari Selasa itu sendiri setelah selesai penampahan, baru kita menandakan untuk Hari Raya Galungan itu di sore harinya kita mendirikan penjor. Seperti itu. Baik Pak, tadi ada sedikit yang membuat saya penasaran tuh, antara sugihan Jawa dan juga sugihan Bali tadi Pak. Itu kan kalau sedikit dari penjelasan Bapak, yaitu penyucian makro dan mikro kosmos gitu Pak. Bisa lebih detail lagi Pak, apa sih penyucian apa sih sebenarnya pas hari raya, pas di sugihan Jawa dan juga sugihan Bali tadi Bapak? Silakan Pak. Iya, sugihan Jawa itu bisa disebut pembersihan, penyucian makrokosmos itu. Dunia buana ini harus kita bersihkan terlebih dahulu. Artinya kita memohon kepada Ida Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala upacaranya, dengan bebantenan yang dibuat, yang kita persembahkan. Di sana kita menyucikan dunia buana agung, kalau istilah orang Balinya itu buana agung. Dunia ini, dunia besar ini kita sucikan dulu, kita bersihkan, agar nanti kita dalam melakukan upacara pelaksanaan Hari Raya Galungan, kita tidak kotor dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu di penyucian, pembersihan mikrokosmosnya itu diri kita sendiri kita bersihkan, di mana diri kita ini sendiri ini adalah buana alit. Artinya ya semuanya ada di badan kita, tapi yang terkecilnya di diri kita bersihkan juga, agar kita nanti ketika kita melakukan upacara pelaksanaan Hari Raya Galungan, kita bersih dan kita suci. Seperti itu. Baik Pak, berarti secara umum ketika datang sugihan Jawa tadi, umat Hindu khususnya yang ada di Jambi melakukan beberapa rangkaian upacara lah di pura gitu ya Bapak ya, untuk bersama-sama menyucikan yang namanya Buana Agung tadi ya Pak, dunia ini beserta isinya. Dan ketika tadi datangnya sugihan Bali begitu, berarti disitulah kita menyucikan diri kita sendiri untuk menyambut Hari Raya Galungan ini. Ya, dan itu dilakukan di rumah masing-masing. Kalau untuk itu kan hari Jumat pelaksanaannya. Di hari Kamis itu untuk sugihan Jawanya di pura. Di pura. Untuk di Jambi ya. Oh gitu. Berarti yang sugihan Jawanya pelaksanaannya di pura. Ya. Ketika nanti sugihan Balinya, khususnya untuk yang di Jambi itu pelaksanaannya di rumah masing-masing begitu berarti ya. Bapak ya. Nah, setelah tadi Bapak sugihan Jawa dan sugihan Bali kan, kita sebelum hari H itu kita melakukan penampahan. Maksud dari penampahan itu sendiri apa Pak? Filosofinya istilahnya begitu Pak. Jadi untuk di hari Selasa sebelum min 1 hari H-nya itu melakukan pemotongan hewan, yang mana kenapa untuk di umat Hindu hewan itu berupa babi, karena babi itu dianggap adalah binatang butakala, melambangkan binatang butakala, karena dia lengkap, ada taringnya, ada giginya, ada bulunya juga, dan pemakan segala. Jadi dianggap pelambang sebagai hewan butakala. Jadi harus dipotong dan dipersembahkan agar semua yang di bawah, di dunia maya lah istilahnya, maya yang kalau bukan niskalenya bisa somia semua, untuk menyomiakan butakala sendiri. Baik Bapak, saya potong dulu karena kita harus break sejenak. Baiklah, para pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah iklan berikut ini.
Baiklah para pemirsa TVRI Jambi, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita bersama narasumber kita, Bapak Jero Mangku Wayan Widiarta. Bapak tadi sudah sampai ke H-1 dari Hari Raya Galungan itu sendiri Pak, yaitu penampahan. Okay. Nah di penampahan tadi kan ada, setelah penampahan biasanya kita membuat penjor gitu Bapak. Bisa dijelaskan sedikit Pak untuk apa sih makna atau pentingnya penjor pas perayaan Hari Raya Galungan, dan apa aja sih rentetan setelah itu Pak? Silakan Bapak. Setelah penampahan dan sudah disumya semua betul kala, jadi umat Hindu mendirikan penjor. Jadi penjor ini melambangkan gunung itu sendiri. Isi dari penjor itu semua yang namanya buah-buahan, biji-bijian, dan serta umbi-umbian semua kita persembahkan di situ, melambangkan sebagai Dewa Basuki, Naga Basuki istilah di kepercayaan agama Hindu sendiri. Lalu besoknya kita mengadakan ritual persembahyangan di pura. Di hari Rabunya atau Buddha Kliwonnya kita mengadakan persembahyangan di pura. Di hari H1-nya di pagi hari kita mengadakan persembahyangan, memuja beliau agar kita diberikan kesejahteraan dan kerahayuan. Lalu 10 hari kemudian atau sebelum itu besoknya disebut dengan Manis Galungan. Masih kita mengadakan setelah persembahyangan, merayakan, berkunjung ke rumah-rumah keluarga, memohon maaf, dan sama-sama merayakan kemenangan kebaikan Dharma atas Adharma. Lalu 10 hari kemudian kita terakhir merayakan yang disebut dengan Hari Raya Kuningan. Itu jatuhnya di hari Sabtu. Hari Sabtu, Sabtu Kliwon, Uku Kuningan. Jadi di sana terakhir kita sebelum jam 12, karena kalau kepercayaan di Hindu Bali ini setelah jam kita bersembahyang sebelum selesainya sebelum jam 12, karena jam 12 ke sana dipercaya bahwa Dewa Dewi Dewata Dewati serta leluhur kita tuh kembali lagi ke alam, seperti itu. Baiklah Bapak, berarti rentetannya kita bisa ambil kesimpulan begitu Bapak, Hari Raya Galungan ini itu rentetannya 25 hari gitu ya Pak ya? Sebelum 25 hari sebelum Galungan. 25 hari sebelum Galungan dan diakhiri dengan Hari Raya Kuningan 10 hari kemudian begitu Bapak. Nah, untuk bisa disimpulkan juga bahwa Hari Raya Galungan ini merupakan hari raya kemenangan antara Dharma melawan Adharma begitu. Dan juga bisa disimpulkan juga bahwa dengan kita melaksanakan Hari Raya Galungan ini diharapkan kebaikan bisa selalu menjadi istilahnya menjadi pemenang atas ketidakbaikan begitu Bapak. Baiklah Bapak, kita akhiri mimbar kali ini dengan narasumber kita Bapak Wayan Widiarta. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Madya Krishna Yuda beserta narasumber meminta maaf atas kekurangan baik pengucapan dan juga tutur kata. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu.